Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Afridayanti, NIM 18231031, jurusan Pendidikan IPA UNP. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom. Konsep atom sebagai partikel terkecil di alam semesta dicetuskan oleh Demokritos di masa Yunani kuno. Namun, karena teori itu tak disertai penelitian ilmiah, banyak ilmuwan yang meragukan dan meneliti kebenarannya. Baru pada abad ke-19 atom diteliti secara ilmiah. Dari zaman ke zaman berikut perkembangan teori atom zaman ke zaman. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan 5 teori atom, yaitu teori atom Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, atom Niels Bohr, sampai ke model atom modern. Baiklah, pertama kita masuk ke model teori atom John Dalton. John Dalton adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pecah seperti tolok peluru. Teori atom Dalton didasarkan pada hukum kekekalan massa dan hukum susunan tetap. Lavoisier mengatakan bahwa massa total zat reaksi selalu sama dengan massa total zat setelah reaksi, sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa untuk unsur dalam satu senyawa tetap. Nah, Dalton mengatakan mengenai atom, yang pertama, semua benda terbuat dari atom. Yang kedua, atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Yang ketiga, atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Selanjutnya, atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran massa dan sifat-sifat yang lain. Namun, mereka berbeda dari atom-atom dari unsur yang lain. Yang terakhir, perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tak dapat dibagi, sehingga atom dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sayangnya, teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Padahal, listrik adalah elektron yang bergerak. Ia tak sempat membuktikan partikel lain menghantarkan arus listrik. Teori Dalton dianut hingga ratusan tahun, kemudian hingga akhirnya dipatahkan oleh ilmuwan setelahnya. Siapa ilmuwan setelahnya? Selanjutnya model atom Thomson. Pada awal abad ke-20, J.J. Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Bola itu dapat padat dan bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Ia mematahkan anggapan Demokritos dan Dalton bahwa atom adalah partikel kecil. Sayangnya, atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dari atom. Model atom Rutherford. Ernest Rutherford, ahli fisika kelahiran Selandia Baru, adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam pengembangan model atom. Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa atom terpusat pada inti atom. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Namun, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi. Ini menyebabkan lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Kendati demikian, Rutherford telah berjasa mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan elektron yang kelak disebut dengan kulit atom. Model atom Bohr. Niels Bohr, ahli fisika dari Denmark, adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan teori struktur atom pada 1913. Teori tentang sifat atom yang didapat oleh Bohr yaitu yang pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Kemudian elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain dengan menyerap atau memancarkan energi sehingga elektron atom itu tidak akan berkurang. Nah, jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi.
Sedangkan kedudukan elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu disebut dengan kulit-kulit elektron. Model atom Bohr ini menunjukkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Namun, model atom Bohr memiliki radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa bersama dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Nah, yang terakhir model atom modern. Setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom makin terang benderang. Model atom modern yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada 1926. Schrödinger menjelaskan partikel tak hanya gelombang, melainkan gelombang probabilitas. Kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya suatu probabilitas atau kebolehjadian saja. Sebelumnya, Bohr dan Heisenberg juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut kurang lebih berbunyi tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektrin. Orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk subkulit. Kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut sebagai model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga saat ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like and